bersama kami kembali dalam acara yang selalu akan memberikan inspirasi maupun wawasan baru untuk Anda, yaitu Suara Parlemen bersama saya Yusri Hayanti. Dan tentunya juga pada sore hari ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan berbagai informasi maupun tema yang akan kami angkat dan kami bahas sedikit banyak ke hadapan Anda. Tentunya juga tadi Anda sudah menyaksikan secara langsung kami mengenai dialektika demokrasi, dan kami juga bisa menginformasikan sedikit banyak bahwa memang rapat komisi sampai saat ini masih ada beberapa yang masih berjalan. Kalau misalnya juga melihat dari rangkaian kegiatan anggota Dewan untuk hari ini, diantaranya juga ada dari Komisi 2, Komisi 7, Komisi 10, hingga Komisi 3 yang masih berlangsung rapat di komisi masing-masing. Jangan lupa ya, update ataupun langsung buat aplikasi Anda untuk DPR Now, karena kami sudah mempunyai aplikasi baru yaitu DPR Now, di mana Anda bisa menyaksikan atau melihat langsung bagaimana para anggota DPR RI mengikuti rapat untuk setiap harinya. Dan tentu saja kami akan hadirkan ke hadapan Anda pada sore hari ini mengenai beberapa headline media online, dan kami akan segera masuk dalam headline media online. Ya pemirsa, headline media online pada sore hari ini yang pertama akan kami angkat dari CNN Indonesia, di mana ESDM hapus tunggakan perusahaan tambang. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bakal menghapus tunggakan penerimaan negara bukan pajak atau PNBP milik perusahaan tambang yang selama ini sulit tertagih. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Johnson Pakpahan menyebutkan total tunggakan PNBP sektor pertambangan per Agustus tahun 2018 mencapai 5,2 triliun rupiah, baik berupa iuran tetap maupun royalti, sekitar 2,1 triliun rupiah. Di antaranya merupakan tunggakan macet yang terjadi sejak 2004 dan dipertimbangkan untuk dihapus. Setelah kajian selesai, Kementerian SDM akan menyampaikan hasilnya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan sebagai bahan pertimbangan untuk pemutihan tunggakan tersebut. Johnson mengungkapkan tunggakan PNBP yang sulit tertagih sebagian besar berasal dari perusahaan pemegang izin usaha pertambangan (IUP) dengan skala kecil, di mana perusahaan tersebut sudah tidak ada dan tidak diketahui keberadaan pemiliknya. Itu yang kami angkat ke hadapan Anda pemirsa mengenai penerimaan negara bukan pajak. Di satu sisi kami juga mengambil dari merdeka.com yang mengangkat masalah gempa 4,6 skala Richter kembali guncang Lombok. Gempa bumi susulan berkekuatan 4,6 skala Richter mengguncang Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat pada Kamis pukul 7.10 waktu Indonesia bagian tengah. Gempa yang berpusat pada koordinat 8,3 lintang selatan dan 116,08 bujur timur tidak berpotensi tsunami. Kepala Stasiun Geofisika Mataram Agus Rianto mengatakan dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas besar naik busur belakang Flores. Gempa bumi tersebut merupakan gempa bumi susulan dari gempa bumi berkekuatan 7,0 skala Richter pada 5 Agustus 2018. Dampak gempa bumi berdasarkan peta tingkat guncangan dan informasi masyarakat menunjukkan bahwa guncangan dirasakan daerah Lombok Utara, Lombok Barat, Kota Mataram, dan di Kabupaten Lombok Tengah. Seperti yang kita ketahui bersama pemirsa bahwa kurang lebih sudah 1.005 kali gempa susulan terjadi di Lombok, dan ini semoga saja tidak ada gempa susulan yang terjadi kembali. Setidaknya bentuk traumatik yang dialami saudara-saudara kita juga akan segera hilang, karena biar bagaimanapun ini tidak mudah untuk bisa mengatasi bagaimana rasa khawatir dan ketakutan yang begitu mendalam di saat memang gempa yang terjadi masih datang terus sampai saat ini, sampai 1.005 kali gempa susulan. Dan pemirsa, kami mengambil dari antaranews.com. Warga Muko-Muko sulit dapat gas 3 kg. Warga Kecamatan Ipuh, Kabupaten Muko-Muko, Provinsi Bengkulu, sejak seminggu ini kesulitan mendapatkan gas LPG ukuran 3 kg.
Seorang penjual gorengan menyatakan sejak seminggu ini terpaksa berhenti berjualan akibat tidak ada gas 3 kg. Ia menyatakan jangankan untuk berjualan gorengan, untuk memasak berbagai kebutuhan keluarga di rumahnya tidak ada lagi. Ibu dua anak ini mengatakan biasanya mudah mendapatkan gas 3 kg di seluruh warung di daerah itu dengan harga sebesar Rp22.000 hingga Rp23.000 per tabung. Ia menduga gas 3 kg sulit didapatkan di wilayah itu karena gas yang ada di pangkalan resmi habis dibeli semua oleh para tengkulak, lalu menjual kembali kepada warga dengan harga berkisar Rp27.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara kini tidak ada lagi kayu yang bisa digunakan untuk membakar ataupun menjadi bahan bakar memasak yang tersedia di daerahnya. Selain itu ia mengatakan warga di wilayah ini tidak mampu membeli minyak tanah untuk bahan bakar masak karena harganya mahal, kini Rp12.000 per liternya. Dan itu tadi pemirsa beberapa headline media online yang sudah kami hadirkan ke hadapan Anda. Dan Anda juga bisa langsung melihat di beberapa media online yang memang terbit hingga sore hari ini. Setelah ini kami akan jeda terlebih dahulu, tentunya setelah ini kami akan hadir ke hadapan Anda dengan narasumber kami yang akan kami hadirkan pada sore hari ini. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan segera mencari pengganti vaksin MR yang menjadi kontroversi karena pada proses pembuatannya menggunakan enzim tripsin babi sebagai katalisator. Anggota Komisi 9 DPR RI, Irgan Khairul Mahfiz, meminta Kementerian Kesehatan segera mencari vaksin yang halal untuk menggantikan vaksin MR yang dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Namun, tetap boleh digunakan selama dalam keadaan darurat. Irgan mencontohkan, dulu pernah ada vaksin meningitis yang dinyatakan haram oleh MUI karena tidak aman digunakan untuk umat muslim. Untuk itu, Komisi 9 DPR RI meminta Kementerian Kesehatan bertindak secara cepat supaya masyarakat bisa nyaman dan tenang. Contohnya dulu ada vaksin meningitis, dikatakan itu kan mengandung babi juga, ya haram, tidak bisa digunakan. Akhirnya kan ditemukan juga vaksin yang halal. Sehingga vaksin yang haram tersebut kita berikan kepada negara, salah satu negara di Afrika. Irgan mengatakan, dalam waktu dekat ini Komisi 9 DPR RI akan mengundang Kementerian Kesehatan dan PT Bio Farma untuk meminta penjelasan terkait vaksin MR. PT Bio Farma harus membantu kementerian mencari pengganti vaksin MR karena vaksinasi sangat penting bagi masyarakat saat ini. Perusahaan vaksin kita Bio Farma ya, kita berharap Bio Farma juga bisa menghasilkan serum atau vaksin yang halal tentunya ya, karena kan campak ini kan penting, vaksin campak ini ya kepada anak-anak kita ya, polio segala macam itu penting sekali. Oki Zulindra dan Dodi, TVR Parlemen melaporkan. Melalui penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas kinerja, Kesekretariatan Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI berkomitmen meningkatkan kinerja, terutama dalam hal pelayanan publik, pencegahan tindakan korupsi, dan pengawasan kelembagaan, ditemui di saat pelaksanaan penilaian dan evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dan sistem akuntabilitas oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Gedung Nusantara II DPR RI Jakarta baru-baru ini, Inspektur Utama DPR RI Setyanto Nugraha mengatakan ada 8 area perubahan yang harus segera diperbaiki, terutama dalam hal pelayanan publik dan menciptakan wilayah birokrasi yang bebas dari korupsi. Tahun lalu kita itu mendapatkan nilai itu adalah di indeks 71 atau baik, 71 baik. Nah sekarang ini kita ingin target penilaian itu baik sekali, itu minimal 76. Sementara itu, Kepala Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI Asep Ahmad Saifullah mengatakan harus ada komitmen dari semua sektor unit dalam Kesekjenan dan Badan Keahlian DPR RI untuk meningkatkan penilaian terhadap kinerja reformasi birokrasi DPR RI. Asep menambahkan, semua unit kerja harus mengikuti dan menjalankan dengan baik roadmap yang telah disepakati bersama. Tapi emang ada beberapa area yang emang dari hasil penilaian kita dahulu itu masih di bawah target. Misalkan pelayanan publik kan dengan skala 6 kita baru 3, berarti kan banyak PR di area tersebut. Hilman Hidayat dan Arif, TVR Parlemen melaporkan.
Ya pemirsa, Anda masih bersama kami tentunya dalam Suara Parlemen. Melihat dengan kondisi sampai saat ini, semua banyak pihak yang mengatakan bahwa pelaksanaan haji tahun 2018 ini mulai membaik. Tapi apakah itu benar? Nah, kalaupun misalnya membaik dari titik mananya, kalaupun misalnya masih ada kendala ataupun hambatan ataupun kekurangan, itu juga akan kita kaji kembali sebagai bentuk sebuah evaluasi. Tentunya ini akan kami bahas sedikit banyak ke hadapan Anda pada sore hari ini pemirsa, dan kami hadirkan narasumber kami pada sore hari ini, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI dari fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya, Daerah Pemilihan Jawa Barat 1. Beliau adalah Bapak Sodik Mujahid. Assalamualaikum Pak Sodik. Waalaikumsalam. Yes, selamat sore. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah. Masih capek. Masih capek karena ini memang baru pulang dari pengawasan haji. Wah, temperatur 50 derajat. 40 derajat rata-rata di Arafah 50 derajat, dan ada badai meruntuhkan tenda-tenda. Saya ketika ada badai sedang di Mina, ya sempat gugup juga, grogi juga, tenda bergoyang-goyang begitu. Saya lihat di teman-teman ada yang rubuh. Alhamdulillah tenda kami tidak rubuh, tapi angin besar. Kalau misalnya badai itu terjadi saat kapan, Pak Sodik? Setiap saat ya. Setiap saat? Setiap saat. Kapan saja bisa terjadi, dan kemarin kebetulan terjadi tanggal 8 Zulhijjah. Pada saat orang sedang tarwiyah namanya di Mina, dan saat gelombang terbesar sudah ada di Arafah menunggu wukuf. Ya, wukuf kan tanggal 9, ini tanggal 8 ya. Pada saat badai itu terjadi, apakah juga itu membuat sebuah kekhawatiran yang besar? Oh iya. Jamaah saat itu, bagaimana Bapak melihat kondisi saat itu pada saat badai itu terjadi? Ya, pertama badai tidak bisa diprediksi ya. Yang kedua, tentu saja jamaah agak kaget. Ya. Tapi beruntung kan dalam tenda, bukan dalam bangunan, ya, sehingga katakanlah tidak terlalu khawatir tertimpa bangunan seperti di Lombok, paling tenda rubuh gitu. Tapi ya karena besar, badai gurun cukup mengagetkan. Melihat juga dengan kondisi banyak statement yang mengatakan bahwa sebenarnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini semakin baik, Pak. Tapi kalau misalnya dengan melihat Bapak dari Komisi 8 DPR RI berangkat ke sana melakukan pengawasan dari pelaksanaan ibadah haji tersebut, bagaimana? Jadi baik dalam arti kata tidak ada masalah besar. Pernah ada masalah besar visa terlambat, ya kan? Pernah ada masalah besar catering secara massal bermasalah, begitu kan? Nah sekarang dikatakan lebih baik itu artinya tidak ada masalah yang besar yang masif. Tapi masalah-masalah rutin ini yang kita pikirkan dan kita prihatin ya, kenapa ini masih saja terjadi. Ya, bukan berarti tanpa masalah. Memang ada perbaikan-perbaikan. Artinya masalah besarnya tidak ada, masalah mengecil ya. Artinya tidak semua menimpa jamaah. Tapi jenis masalahnya boleh dikatakan hampir sama. Misalnya tentang kapasitas tenda di Mina, ya, itu yang tidak sesuai dengan jumlah jamaah. Oh ya? Ya, bahkan ini lebih parah lagi 2 tahun terakhir ini, ketika jumlah kuota kembali normal. 3 tahun yang lalu kan kuota itu dikurang 20% ya, ketika perbaikan Masjidil Haram, itu jumlah paling nyaman. Nah sekarang ketika kuota sudah normalisasi, bukan penambahan nih, normalisasi kuota, wah terasa, ya. Orang tidak bisa tidur begini loh, tidur begini, ya, tidak bisa tidur begini miring, ya enggak. Dan ada jamaah-jamaah di beberapa tenda yang terpaksa harus tidur di luar. Itu terjadi sebenarnya di lapangan. Di lapangan terjadi. Berita itu tidak sampai, tentu berita-berita yang seperti itu yang kalau kita katakan bahwa ini masalah rutin dan ternyata ini terjadi di lapangan. Saya menyaksikan. Banyak sekali yang masyarakat Indonesia nggak mengetahui loh. Saya keliling, ya. Mohon maaf, saya termasuk anggota DPR yang keliling lah ya. Karena dengan teman-teman dan saya mendapatkan pengaduan yang berulang tentang hal itu. Ya. Melihat dengan kondisi ini berarti masih menjadi catatan besar. Menjadi catatan.
menjadi catatan besar dengan melihat dari kapasitas tenda yang sebenarnya diberikan. Sebetulnya sudah warning kok berkali-kali ke Pak Menteri Agama. Kenapa? Karena sebelum normalisasi, sebelum kuota dikurangi 20%, ini terjadi dulu. Ya. Kemudian itu berhenti ketika ada pemotongan kuota 20% untuk perbaikan masjid. Ya. Saya katakan Pak Menteri, hati-hati ketika sudah normalisasi kuota, bukan nambah kuota ya, normalisasi kuota itu akan terjadi dan benar terjadi. Apa yang Bapak melihat dengan kondisi pada saat memang sudah normalisasi kuota kembali, tapi ternyata kapasitas ini masih sama. Itu yang saya katakan dalam tulisan saya, ya, satu adalah penetapan standar dari Kementerian Agama. Yang kedua, ini yang menurut saya paling parahnya adalah pengawasan di lapangannya. Kita percaya saja secara administratif, ya, secara administratif percaya apa yang disampaikan oleh maktab-maktab, tidak dilihat fakta di lapangan ketika sudah datang jamaah. Gitu ya, ketika sudah datang jamaah, banyak tenda-tenda yang kapasitasnya seperti itu. Saya sampaikan ke pengawas Kemenag, saya di lapangan loh, ya. Saya lapangan, saya sampaikan kepada pengawas Kemenag, dia menjawabnya administratif loh. Pak, menurut standar, menurut ukuran kami sudah cek, itu kapasitas 0,9 meter sampai 1 meter per orang. Saya katakan ini bukan administratif ini, lihat di lapangan, faktanya adalah tidak seperti itu. Begitu. Melihat juga kondisi di lapangan, Pak, bagaimana dengan para jamaah haji yang menerima dengan kondisi seperti itu? Nah, itu yang saya prihatinkan ya. Jadi yang paling parahnya ada yang terpaksa tidur di luar? Dan yang tidak terlalu parah, tapi sangat tidak nyaman adalah tidurnya begini. Tidak bisa tidur lama, begini, miring tidurnya. Bagaimana juga? Dan saya sudah sampaikan ini, saya sudah sampaikan ke Kadaker Mekah, saya sampaikan kepada Direktur Pelayanan Luar Negeri, Ibu Sri sampaikan untuk diawasi. Tadi jawaban dari stafnya, nggak Pak, sesuai dengan aturan, bukan aturan administratif sebenarnya di lapangan lihat. Ya. Ini untuk masalah, ini kita baru bicara masalah tenda ya Pak ya. Belum nanti misalnya kita bicara juga misalnya masalah apa pemondokannya kah atau misalnya. Yang kedua yang masalah yang agak berat pertama tadi kapasitas. Tapi sekali lagi itu tidak sepenuhnya kesalahan Kementerian Agama. Ya, kesalahan Kementerian Agama adalah ketika menetapkan standar administratif dan tidak dilakukan pengawasan di lapangan. Administratif teoritis, satu orang cocok cukup 0,9 meter, ya kan? Tapi di lapangan kan ada orang gemuk, ada barang, ada kursi, ada apa, ya kan? Sehingga tidak, ya. Itu masalah serius yang pertama. Masalah yang kedua, toilet. Ya. Rasio toilet itu di jamaah haji reguler sangat amat tidak memadai. Membuang waktu dan membuang energi bagi orang yang sakit dan lansia. Kenapa, Pak? Ya antriannya terlalu panjang. Berarti kalau hanya 10-15 sih nggak apa-apa, ini sampai 40-60 ya nggak? Tiap mau mandi, tiap mau ke belakang. Antriannya seperti itu. Itu membuang waktu dan membuang energi. Kenapa terjadi itu? Maktabnya tidak mengupgrade, ya, tidak menambah toilet, dan kita pemerintah ya menyetujui saja di atas kertas, cukup kok sekian dengan sekian. Harusnya dilihat langsung di lapangan. Jadi kalau misalnya kita lihat ini pemerintah mengira-ngira saja dengan kondisi oh ya ini cukup, tapi kondisinya pada kertas lah, teoritis hanya teoritis saja. Tapi melihat dengan kondisi di lapangan yang sebenarnya ini adalah sebuah ibadah yang selalu berulang setiap tahunnya. Berarti perbaikannya sebenarnya lambat. Nah itu makanya rekomendasi saya ini harus ada perbaikan yang mendasar. Kenapa? Karena yang tadi berulang ya. Memang sekali lagi tidak masif ya. Tapi banyak terjadi. Yang masih yang ketika visa semua gitu kan ya. Ini masih terjadi. Ternyata beberapa hal dalam kapasitas yang mungkin besar seperti misalnya kita lihat akomodasi, terus kemudian juga secara umum makin bagus. Makin bagus. Makin bagus ya. Kelasnya sekarang sudah kelas hotel. Walaupun masih ada beberapa maktab yang tidak sebagus yang ini, tapi secara umum sudah layak lah. Sudah layak ya, nanti bisa lihat foto-fotonya, bukan lagi di maktab seperti dulu tapi di hotel-hotel, minimal hotel bintang 3 itu di Mekah ya.
Baik, Pak Sodik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu dan kami akan melanjutkan perbincangan kami setelah jeda berikut ini. Masih bersama kami tentunya di Suara Parlemen. Ditemui saat kunjungan kerja Komisi 9 DPR RI di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan, anggota Komisi 9 DPR RI Imam Suroso mendorong sinergi antara pemerintah Kabupaten Tanah Toraja dengan Kementerian Tenaga Kerja untuk menekan angka pengangguran dengan membangun balai latihan kerja melalui kerjasama dengan pihak swasta. Imam menilai, keberadaan BLK dapat menjadi wadah bagi lulusan sekolah untuk memperoleh pelatihan, sehingga siap untuk terjun di dunia kerja. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan perencanaan dan pengawasan yang matang, baik dari kesiapan program maupun anggaran. BLK itu nanti mendatangkan guru yang pelatihan bahasa Inggris, bahasa Mandarin, kemudian memberi pelatihan juga marketing, bagaimana supaya turis itu senang. Dia nanti bisa sebagai guide, dia bisa untuk jualan kecil-kecilan, ya kan? Namun dia bisa berbahasa Inggris juga, bahasa Mandarin juga. Jadi senang, turis senang karena nyambung, omongannya nyambung. Anggota Komisi 9 DPR RI Ali Mahir meminta pemerintah fokus untuk mengembangkan BLK di Kabupaten Tanah Toraja dan Toraja Utara, mengingat potensi pariwisata yang ada di wilayah Toraja sangat besar. Ali mengimbau, pembangunan BLK didukung dengan tenaga pengajar dan alat pelatihan yang mencukupi. Ya, alat peraga dan tenaga pengajar pasti harus tambah, ya, harus tambah. Sudah ada sih, tapi harus tambah. Minimal kesesuaian dari jumlah yang dibutuhkan dengan jumlah BLK yang akan dibuat di sini, harus tambah, ya. Dari Kabupaten Toraja, Helmi Darmawan, TVR Parlemen melaporkan. Ya pemirsa, kami masih bersama Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Sodik Mujahid mendengarkan pernyataan dari beliau mengenai penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Kalau misalnya memang melihat dari semua berita ini positif Pak, untuk memang ternyata dalam yang jumlah besarnya secara generalnya mungkin ini bisa dikatakan baik, tapi ternyata di lapangannya pada saat memang Bapak lihat sendiri secara langsung hal-hal kecil ini sampai tidur di luar, kemudian jumlah toilet yang memang tidak memenuhi dengan jumlah jamaah ibadah haji tahun ini. Mungkin ada lagi yang memang saya urut ya. Yang pertama tadi soal kapasitas, ya, yang kedua toilet. Yang ketiga masalah besar berikutnya adalah soal lokasi mabit Mina yang masih di Mina Jadid. Mina Jadid itu lokasi yang paling jauh. Itu ada dua masalah. Masalah pertama adalah secara syariat banyak jamaah Indonesia yang mempertanyakan itu Mina atau bukan. Soal yang ini saya ingin mengatakan harusnya lupakan saja itu. Kita harus percaya kepada pemerintah Arab Saudi bahwa itu adalah Mina Jadid. Masuk Mina artinya syah. Tapi masalahnya bukan soal syah atau tidaknya, lokasinya jauh sekali. Dan aneh, ini sepanjang penyelenggaraan haji, Mina Jadid itu diberikan ke Indonesia. Tidak diberikan ke Turki atau ke Iran, ke yang lain. Katanya karena kita sangat baik, sangat santun, sangat patuh. Tapi kan kasihan jamaah kita, ya kan? Mana musim panas lagi. Bayangkan harus jumroh dari Mina Jadid yang jauh ke tempat Jamarat, ya. Maka dalam rekomendasi saya tingkatkan lobby ke pemerintah Arab Saudi, dipindahkan atau disediakan angkutan dari Mina Jadid ke Jamarat itu. Ada 7 kilo loh jalannya nggak? Musim panas 44 derajat. Ini kalau misalnya dilihat, apakah memang pemerintah kurang mampu untuk melobi setidaknya? Makanya saya katakan ini sebetulnya kita ada masalah apa ya? Pemerintah kita ini kan hubungan kita sangat amat baik dengan Arab Saudi, punya sejarah, punya kultur, ya enggak? Tapi karena kita dianggap baik, manis gitu, kita sering jadi korban loh. Jadi pasrah saja. Pasrah saja. Ya. Jadi pasrah saja, tapi kan jadinya korbannya para jamaah haji. Jadi ada dua solusi. Pertama adalah dipindahkan, giliran dong, jangan Indonesia saja, ya kan? Yang kuat-kuat lah teman-teman dari Afrika, ya kan? Dari Mesir atau ya, yang tinggi-tinggi besar yang di Indonesia. Atau Arab Saudi meningkatkan sarana transportasi. Ada sih di lingkaran luar.
Jadi minatnya kan curug begini ya, minat curug begini. Nah ini di sini, nah transportasinya di sini. Itu pun masih jauh ke Jamarat. Dengan melihat kondisi tersebut, bagaimana dengan kondisi para jamaah haji yang tentunya usianya? Akibatnya banyak jamaah yang tidak mabit di situ, tapi mabitnya di hotel di Mekah begitu. Ya, di hotel Mekah ada hotel-hotel yang lebih dekat ke Jamarat. Ada juga transportasi kan dari hotel ke ini gini ya. Ini Mekah, ini Jamarat, ini Mina Jadid. Nah kalau dari sini jauh, maka mereka tinggal di sini. Ada transportasi dan relatif lebih dekat. Tapi tentu saja tidak ada tenda kan. Maka mereka datang ke sana itu maghrib atau isya. Kemudian Jamarat. Kemudian mabit sebentar, balik lagi. Jadi dari sisi mabitnya ya tentu mungkin kurang sempurna. Karena mabit itu kan harus, yang idealnya baiknya adalah nginep di sana. Maka jamaah banyak seperti itu. Tidak nginep di sana, tapi diambil dari hotel, pakai bis atau jalan kaki, dan mabitnya mabit sebentar, jam-jaman begitu. Dan ini menjadi catatan evaluasi Komisi 8 dalam hal ini Bapak juga. Tapi kalau misalnya saya menemukan terus setiap tahun kalau misalnya ibarat sebuah hal yang dijadikan evaluasi setiap tahunnya, tapi akan berulang juga setiap tahunnya, kira-kira makanya Pak Fahri Hamzah itu, Pak Fahri Hamzah kan beliau ketua tim pengawas. Ini katanya yang menjadi dasar bahwa haji itu tidak ditangani oleh Kementerian Agama, tapi sesuai dengan rancangan undang-undang ditangani oleh Badan Pengelola Haji Indonesia untuk mampu menyelesaikan masalah-masalah yang mendasar dan terulang seperti ini. Begitu kata Pak Fahri Hamzah. Dan memang dalam rancangan undang-undang ada gagasan semacam itu. Tapi dengan melihat dengan kondisi apabila nanti evaluasi semua diberikan nanti Pak pada saat misalnya bertemu di Komisi 8 dan kemudian tahun depan juga masih berulang, apa yang sebenarnya harus dilakukan oleh pemerintah? Kami kemarin mengundang duta besar kita, duta besar Indonesia untuk Kerajaan Arab Saudi, ya. Beliau diundang dan beberapa pekerjaan alhamdulillah sudah bisa, tapi untuk yang ini belum. Untuk yang ini belum, mudah-mudahan ada peningkatan diplomasi. Mungkin nanti presiden baru kali mampu. Semua berharap pastinya ada perbaikan, Pak. Dan kalau misalnya juga melihat kemarin saudara-saudara kita yang memang melakukan ibadah haji dan harus tidur di luar, ini yang agak sedikit miris sekali. Dan sekali lagi itu tidak semua, ya. Ya, walaupun tidak semua. Tapi banyak begitu. Nah, kalau misalnya memang melihat dengan kondisi sampai saat ini, banyak juga jamaah haji yang meninggal dunia di sana. Kemudian juga sakit pada saat melaksanakan ibadah tersebut. Apa sih Pak yang terjadi di sana pada saat memang terjadi sampai misalnya jumlah ibadah haji yang meninggal misalnya cukup banyak, kemudian juga ini memang masalah kita ya. Dan ini katakanlah bukan kesalahan sektoral dari Kementerian Agama. Ini adalah fakta di mana jumlah jamaah kita banyak, dan di antara yang banyak itu di atas 60% loh, lansia di atas 60% itu, ya kan? Ditambah dengan resti, jamaah yang resti, resiko tinggi, yang tetap saja ingin berhaji. Ini memang agak sedikit kontroversi. Dulu kan pernah ada gagasan muzakaroh para ulama, majelis ulama. Apakah orang yang sakit seperti ini masih wajib haji atau tidak? Ya, tapi karena mereka ingin haji dalam posisi resiko tinggi, kemudian lansia, ada sakit, ya faktanya seperti ini. Tapi kita terus berusaha mendorong Kementerian Agama untuk meningkatkan yang tadi, ya, pengamanan, jaminan kesehatan, pemeriksaannya, ya. Pengobatan saya kira saya melihat sudah cukup bagus, ya. Tim kesehatan kita bekerja cukup bagus, tapi ada kondisi-kondisi yang tadi, jamaah dan resiko tinggi dan jamaah dengan lanjut usia. Padahal DPR itu sudah memberikan prioritas mendorong Kementerian Agama agar lansia 65 tahun ke atas itu diprioritaskan. Pak, terakhir, kalau misalnya melihat daftar tunggu yang kalau Bapak tadi katakan, kita di luar segmen ini ngobrol-ngobrol sedikit bahwa wah Yus, bisa juga nih daftar tunggunya bisa 30 bahkan 35 tahun. Akankah bisa kita persempit misalnya daftar tunggu sampai 35 tahun ini, karena kan melihat juga dari tadi usia manula begitu banyak jumlahnya, walaupun misalnya masuk dalam prioritas, tapi ada resiko tinggi juga pada saat melaksanakan ibadah tersebut. Tidak bisa Yus, tidak bisa. Karena kuota itu terkait dengan kesepakatan negara-negara Islam.
Jumlahnya 1/mil dari penduduk Muslim. Yang kedua, kesadaran meningkat untuk ibadah haji. Ya, yang kedua, ekonomi meningkat. Ya, sudah ngantri kan 10 tahun yang lalu ekonomi sudah meningkat lah, bukan sekarang enggak. Ya. Jadi jangan pernah berpikir untuk nambah kuota. Pertama, karena regulasinya tidak memungkinkan. Yang kedua, ketika kuota bertambah, jamaah bertambah, fasilitas tidak bisa ditambah, terutama di Mina, nanti tidak nyaman lagi. Ya. Jadi yang sering saya katakan, kuota tidak ditambah, tapi dikompensasi oleh dua hal. Satu, transparansi keuangan. Saya store sekarang berangkat 30 tahun lagi. 35 tahun, Yus, ada 35 tahun di Indonesia. Dia harus tahu persis uangnya bertambah berapa. Transparansi keuangan. Dan sekarang sudah ada BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji, yang mengelola uang itu. Yang kedua ya tadi, antrian yang panjang itu dikompensasi oleh ya tadi, kualitas pelayanan yang sempurna lah. Ya, untuk kompensasi. Tapi sekali lagi saya ingin menghimbau kepada masyarakat Indonesia, jangan berpikir untuk menambah kuota. Karena regulasinya, yang kedua menambah jumlah jamaah tidak nyaman nanti. Ingin sekali menuju pelayanan yang sempurna, tapi nanti evaluasinya ketemu Pak Menteri Agama kapan, Pak? Kita jadwalkan akhir September ini. Jadi di bulan September ini kita akan Tapi saya ingin ada sebuah perubahan yang mendasar ya. Kenapa? Karena yang tadi berulang. Dan itu kok negosiasi kita lemah. Pastinya masyarakat Indonesia menunggu semua nih Pak hasil dari bahan evaluasi yang memang akan dilakukan oleh Komisi 8 DPR. Terima kasih Pak Sodik sudah hadir pada sore hari ini. Pemirsa, itu tadi perbincangan kami dengan Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Bapak Sodik Mujahid. Semoga saja kami memberikan wawasan dan inspirasi baru untuk Anda. Demikian Suara Parlemen edisi sore hari ini. Tentunya saya Yusliha Inti bersama Pak Sodik Mujahid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Assalamualaikum. Indonesia.